Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini, tanggal 1 bulan Mei 2024, kita bersama-sama akan mengawali hari ini dengan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa pada hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun ini, bulan Mei. Kami kembali akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami, khususnya ketika kami akan mengawalinya dengan membaca serta mendengarkan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 80. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberikan mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita berbicara soal pulihkan, maka pasti ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang salah, yang menyimpang dari seharusnya sehingga perlu dipulihkan. Dan kata pulihkanlah berarti ada satu permohonan, ada satu permintaan untuk dikembalikan ke yang benar. Untuk memulihkan itu perlu waktu dan kesediaan dari yang hendak dipulihkannya. Seperti misalnya, orang yang mengalami luka atau trauma pasti ingin disembuhkan, mencoba memulihkan dirinya, supaya bisa kembali melanjutkan kehidupannya dengan baik. Nah saudara, orang yang luka atau mengalami trauma itu pasti lemah, atau pasti pernah mengalami hal-hal yang sangat tidak disukai atau menyakiti baik diri maupun hatinya. Karena luka atau trauma itu bukan hanya soal jasmani saja, tapi juga soal batin,
soal hati, soal perasaan. Dan yang menjadi penyebab dari trauma atau luka itu bisa juga dari berbagai macam hal. Berdampak tentunya pada tingkah lakunya. Sehingga pada satu titik, orang ini memerlukan pertolongan. Pertolongan bisa biasanya dari seorang psikolog atau bisa juga sampai ke seorang psikiater. Tapi sayangnya banyak orang tidak siap atau enggan untuk ditolong karena merasa malu. Apa kata orang? Atau bahkan merasa dirinya tidak bermasalah. Saudara-saudara, dalam kehidupan rohani kita pun demikian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang sungguh memerlukan pertolongan yang tidak dapat datang dari dirinya sendiri. Sadar atau tidak sadar dalam perjalanan hidup kita seringkali melakukan hal-hal yang bisa jadi menyakiti, menyinggung sesama kita melalui kata-kata, melalui perbuatan, bahkan melalui pikiran dan rencana-rencana kita. Atau mungkin kita juga pernah tersakiti oleh perkataan orang lain, baik orang tua kita, anak kita, mantu kita, dan banyak hal yang mungkin kita juga alami. Kita tidak merasa kadang-kadang kalau kita yang melakukan, kita kadang-kadang tidak merasa kalau kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dari anak-anaknya. Kita merasa sedang melakukan hal-hal yang baik dan benar menurut pikiran dan ukuran manusiawi kita. Baru ketika kita terbentur dengan suatu masalah besar, di mana orang sekeliling kita tidak ada lagi, yang ada bersama dengan kita mulai bingung. Kita menyalahkan semuanya. Sampai pada akhirnya kita tersadar. Dan dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan Tuhan. Untuk mohon Tuhan memulihkan keadaan kita. Kita pun menyediakan diri dan siap untuk Tuhan pulihkan. Nah saudara, Mazmur 80 bacaan Alkitab kita hari ini, sebuah kesaksian yang menggambarkan bagaimana pengkhianatan bangsa Israel terhadap Tuhan yang menyebabkan mereka ditimpa murka Allah. Dan beratnya penderitaan yang mereka rasakan akibat murka Tuhan adalah penderitaan, ratapan, dan olok-olok para musuhnya. Yang kemudian mereka mulai bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan akan memulihkan mereka? Di mana mereka mengatakan sudah mengakui kesalahan, sudah memohon pengampunannya. Mereka datang dan memohon itu semua tentu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka. Dalam situasi yang seperti ini, kemudian pemazmur mengingatkan supaya mereka jangan berputus asa. Mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, karena memiliki tadi keyakinan bahwa Allah mereka adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Karena itulah yang diminta adalah tetaplah merendahkan diri di hadapannya, karena Dia akan memulihkan pada waktunya. Saudara, dalam kehidupan ini sesungguhnya kita juga memerlukan pemulihan dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang perlu dipulihkan. Apakah ada dari antara kita yang mengatakan dipulihkan? Dipulihkan dari apa? Dan kita merasa tidak perlu pemulihan itu. Saudara, untuk menyadari hal ini, kita perlu waktu untuk tenang. Kita perlu waktu untuk merenungkan. Adakah luka yang kita bawa dalam perjalanan hidup kita? Adakah kita melukai justru sesama kita, keluarga kita, orang terdekat kita, teman-teman kita? Kita perlu waktu untuk memikir, merenungkan hal itu. Dan jika kita menemukannya, jika ada, jangan ragu untuk datang kepada Yesus, memohon supaya Dia memulihkan kita. Dan kita juga membuka diri kita untuk siap dan bersedia untuk dipulihkan, untuk memulihkan diri bersama dengan Tuhan. Hingga kita
dapat melanjutkan kehidupan yang dia percayakan ini dengan lebih baik lagi, dengan bersyukur, karena dia yang akan memulihkan kembali kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan sungguh kami bersyukur karena di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah rasa sakit yang kami alami, karena mungkin kami tersinggung, kami merasa disakiti dan kami terluka karena apa yang mereka lakukan, apa yang orang lain katakan. Kami bersyukur karena kami tahu ketika kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, dengan segala permohonan kami, untuk kami boleh dipulihkan, untuk kami tidak menaruh dendam, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memulihkan kami kembali, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Dan kami juga terus belajar untuk tidak menyakiti sesama kami melalui apa yang kami katakan dan kami lakukan. Bapa, terima kasih karena Engkau begitu peduli terhadap kami, Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang saat ini tengah mengalami atau mempunyai luka-luka dalam kehidupannya. Bapa, Engkau tahu dan mengerti akan keberadaan saudara-saudara kami ini. Engkau tahu apa yang mereka rasakan, dan Engkau juga bersedia menolong setiap saudara kami ini, memulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, dan mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, dengan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami juga sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini dengan baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.